Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut ini. Moto kami, setiap orang yang mau mengikuti Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya, jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita beribadah dalam masa-masa ini. Biarpun kita ada wabah virus corona, tapi kita tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Sebelum itu, kita mau mengambil sikap saat teduh kita sejenak. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kesempatan pada hari ini, kami masih diperkenankan Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan, kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Nah, jemaat sekalian, saya mengundang semuanya. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau membesarkan nama Tuhan. Karena Allah kita bangkit, kita harus bersorak. Semuanya mau memuji nama Tuhan? Ayo kita nyanyikan lagu Allah bangkit, bersoraklah. Ikutin saya ya. Jadi saya ngomong wow, kalian semuanya sambut dengan wow juga, oke? Kita tes. Kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Kalahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita katakan sekali, kerahkanlah. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah
Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkan musuhmu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit sekali lagi. Allah bangkit. Haleluya. Besok kita katakan sama-sama. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan sekali lagi, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit. Haleluya. Shalom saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya Tuhan Yesus selalu melindungi dan memberkati anak-anaknya yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa untuk masuk dalam persekutuan tengah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hari ini kami bersyukur kepadamu karena kami diberkati Tuhan dari hari Minggu, Senin hingga hari Kamis ini. Kami dijaga dan diberkati Tuhan. Hari ini kami mau datang kepadamu untuk boleh bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami semua dan kami berdoa supaya Tuhan membuka hati kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, tema saya hari ini adalah pindahkan gunung. Tema ini bukan berarti kita nggak ada kerjaan untuk mindahin gunung, tetapi di dalamnya terdapat ajaran Kristus tentang iman, doa, dan ketaatan. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 21 ayat 18 sampai 22. Saya akan bacakan buat saudara semua. Ayat 18 berkata, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara, kisah ini berawal tentang Yesus yang merasa lapar. Karena memang Yesus turun ke dunia menjadi manusia, maka ia merasakan juga perasaan seperti manusia. Seperti lapar, haus, sedih, sukacita, dan lain-lain. Secara wajar, Yesus mencari makanan. Dekat jalan itu, ia melihat pohon ara. Kemudian pergi ke situ. Saudara, Tuhan menciptakan pohon ara
tumbuh di sepanjang jalan, bukan di kebun seperti pohon anggur yang harus dipelihara. Potensi pohon ara dapat tumbuh di mana saja tanpa disiram dan biasanya berbuah setiap tahun. Ciri-ciri pohon ara, jika banyak daunnya, ia mengeluarkan yang disebut bakal buah ara, tas. Nama dalam bahasa Arabnya, tas. Warnanya hijau seperti buah almond. Saudara bisa lihat di gambar berikut ini. Dalam 6 minggu, tas ini yang kemudian matang dan disebut buah ara. Tertulis pohon ara sudah berdaun dalam Markus 11 ayat 13. Maka harusnya sudah tumbuh bakal buah ara yang berwarna hijau sebesar almond tersebut. Walaupun saat itu belum musimnya. Nah, ditulis bahwa tidak ada apa-apa selain daun-daun saja. Artinya memang enggak akan ada buahnya pohon ara tersebut. Jikalau pohon ara itu tidak mengeluarkan tas, maka tandanya sudah dipastikan tahun itu pohon tersebut tidak akan berbuah. Kemudian Yesus berkata, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Apa artinya peristiwa ini buat kita semua? Saudara, dalam pemikiran reformasi tradisional menyatakan peristiwa ini sebagai tanda dari Yesus tentang berakhirnya perjanjian eksklusif antara Allah dan orang Yahudi. Menurut tafsiran ini, pohon ara melambangkan bangsa Yahudi yang dari luar tampak saleh dan indah, yaitu berdaun, tetapi tidak menghasilkan apapun bagi kemuliaan Allah, artinya tidak berbuah. Di hadapan Tuhan, jika tidak berbuah seperti pohon itu, akan mati seperti contoh pohon ara tersebut yang kering dalam Matius 21 ayat 19. Orang percaya pun, saudara dan saya pun demikian. Kalau tidak berbuah, akan mati. Dan menurut Yohanes 15, dikumpulkan dan dibakar oleh Tuhan. Melihat kejadian tersebut, murid-muridnya kaget. Kemudian Yesus membuka rahasia sebuah doa dan kuasa perkataan. Ayat 22 berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka juga dapat melakukan apa yang Yesus lakukan sesuai dengan petunjuk yang Yesus katakan. Pertama, apa saja yang kamu minta. Pengertian ini harus selaras dengan pengenalan seseorang kepada Yesus Kristus. Bukan berdasarkan keinginan semata-mata manusia saja. Mengapa demikian? Karena Tuhan tidak mungkin mengabulkan permintaan seseorang dalam doanya untuk membunuh sesamanya dengan dasar persaingan dagang atau hal-hal lainnya. Kata apa saja berhubungan dengan yang berkenan kepada Tuhan. Ada juga Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, yaitu jadilah kehendak-Mu dalam doa. Yang berarti setiap permintaan di dalam doa harus mendahulukan kehendak Bapa, bukan kehendak manusia. Coba ikuti saya. Kehendak Bapa, bukan kehendak manusia. Karena semua alam semesta ini diatur dan direncanakan oleh Bapa untuk kemuliaannya. Hal yang lain di dalam Matius 20 ayat 22 tentang permintaan ibu anak-anak Zebedeus untuk kedua anaknya duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus pada waktu di sorga nanti. Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Saudara, karena kurang pengetahuan manusia, kadang-kadang ketidaktahuan mempengaruhi permintaannya dalam doa. Albert Einstein membuat sebuah rumus. Egoisme sama dengan 1/pengetahuan. Semakin kurang pengetahuan, semakin tinggi egoisnya. Semakin pengetahuan yang bertambah, egoisnya semakin menurun. Doa seorang yang tinggi egoisnya selalu keliru di hadapan Tuhan. Untuk itu diperlukan pengenalan akan Yesus secara menyeluruh.
lewat pembacaan dan perenungan firman-Nya, dan minta pimpinan Roh Kudus agar tidak salah dalam setiap doa orang percaya. Yang kedua, kata penuh kepercayaan ini berhubungan dengan ketidakbimbangan seseorang meminta dalam doanya. Bimbang identik dengan keraguan-raguan. Di hadapan Tuhan, hal itu disamakan dengan ketidakpercayaan. Saudara, akar dari dosa adalah ketidakpercayaan. Jadi kebimbangan lahir dari ketidakpercayaan. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 berkata, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ini bicara tidak dijawabnya doa orang yang bimbang. Sebaliknya, jika orang percaya tidak bimbang atau penuh kepercayaan, perkataannya mengandung kuasa, bahkan kuasa memindahkan gunung. Dari Matius 21 ayat 21. Pertanyaannya sekarang, bagaimana seorang membangun iman kepercayaannya kepada Tuhan supaya tidak bimbang? Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kuncinya adalah membaca dan merenungkan Alkitab setiap hari. Seperti saudara makan 3 kali sehari, saudara harus baca firman berdua 3 kali sehari seperti Daniel dalam perjanjian lama. Jika Anda melakukan dengan konsisten, Anda akan melihat hal-hal yang luar biasa dari Tuhan mengenai doa dan lain-lain. Bagaimana dengan Anda hari ini? Apakah Anda merasa doamu tidak dijawab-jawab di dalam masa pandemi COVID-19 ini? Berita-berita yang kita dengar membuat kita sering ketakutan dan seringkali kita bimbang kepada Tuhan. Mari kita fokuskan diri kita kepada Kristus. Mari introspeksi diri mengenai iman, kepercayaan Anda kepada Yesus. Mulailah bangun dan bangkit dengan mengenal Yesus secara pribadi. Baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari dan berdoalah. Minta petunjuk kepada Roh Kudus supaya Anda mengerti firman-Nya. Kemudian Anda harus bergabung dalam komunitas yang membangun di dalam gereja Anda ataupun di mana engkau dapat bertumbuh. Tuhan mengasihimu dan selalu mendengar doa-doamu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami bahwa kebimbangan adalah dasar keluar dari ketidakpercayaan kami kepada Engkau. Sehingga apa yang kami doakan pasti tidak dijawab Tuhan. Itu menurut firman-Mu. Tuhan ampuni kami selama ini. Kalau dalam doa-doa kami bimbang. Memang kami berdoa tapi langkah kami menggunakan kekuatan sendiri. Karena kami lebih percaya kepada kekuatan sendiri, mamon dan lain sebagainya. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh beriman dan tidak bimbang. Selalu percaya kepada Tuhan, yaitu berikan kami kemampuan untuk setia, konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, firman-Mu menegur kami. Ya Tuhan, saya mau berdoa buat saudara yang menonton. Kalau saudara ada mau didoakan, saudara angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara pada hari ini yang merasa ditegur Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang angkat tangan. Jamah hari ini, kuatkan, teguhkan imannya. Biar mereka mengalami Kristus secara pribadi. Kalau mereka ada sakit yang tidak dijawab, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus ada kesembuhan terjadi. Pada saat kami sungguh-sungguh percaya kepada-Mu, apapun penyakitnya, Tuhan bukakan jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan meneguhkan doa kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih untuk hari ini yang saudara bergabung di dalam pembacaan perenungan firman pada pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara dan jangan takut lagi.
bangun dirimu di dalam keteguhan membaca dan merenungkan firman. Tuhan memberkati. Shalom.